Mengkerut, jadi intinya bibir-bibirnya tuh ke atas, yang bawah ke bawah, akhirnya terlihat giginya. Jadi sangat jelek sekali ya seperti itu. Jadi keadaan orang yang masuk neraka dengan dibakar mukanya itu sangat jelek sekali. Wahum fiha kalifun. Wajahnya udah bakar, terus akhirnya apa? Yang terlihat adalah bibirnya udah hancur, terlihat giginya. Lah, udah gitu dikatakan kepada mereka alam takun tutla alaikum, alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Apakah kalian itu sadar bahwa ayat-ayat itu telah dibacakan, alam takun ayat itu alaikum, telah dibacakan kepada kalian. Dan ayat-ayat Allah itu bukan cuma Quran saja, ayat-ayat Allah yang ayat sifat kauni itu dibacakan semua kita tidak mau membaca. Yang di depan kita banyak buah-buahan gitu, banyak benda-benda itu adalah ayat-ayat Allah. Cuma ada orang yang membaca, ada yang tidak. Ada yang membaca, ada yang tidak. Nah kita apalagi yang tidak baca, kadang yang membaca juga kadang-kadang itu karena mendustakan, apalagi yang tidak membaca sama sekali. Jadi ya intinya tuh penghuni neraka itu ya rata-rata orang-orang yang tidak mau memperhatikan tentang ayat-ayat Allah, baik ayat yang sifatnya Qur'aniyah atau ayat kauniyah. Apa waktu dikatakan kepada mereka seperti itu? Kan ayat-ayatku telah bersebaran di kalian waktu kalian di dunia itu. Tapi kalian biarkan saja, malah mendustakan. Qalu rabbana ghalabat alaina sik, wahai Tuhan kami, itu pilihanku itu adalah kejelekan, yaitu apa? Dengan kita melakukan pilihan sakowah, telah mengalahkanku, kecelakaanku telah mengalahkanku. Akhirnya saya mendustaskan ayat-ayat. Jadi ya memang pilihan mereka. Itu tuh pilihan mereka. Kalau supaya kita itu jangan itu Allah dolim itu. Kan yang membiarkannya Allah membiarkan ayat-ayat itu ya dikehendaki Allah kan tidak seperti itu. Makanya dalam tafsir tafsir Syekh Nawawi bahasanya itu bisu ikhtiyar, jadi ghalabat alaina siqwata bisu ikhtiyar, ya sebab kejelekan pilihan kamu pengen sa'adah atau pengen sakowah. Malahan saya tuh pengennya sa'adah supaya apa? Kalau sakowah, kalau pilihnya sakowah, sebab kalau sakowah berarti apa? Kita bebas menuruti nafsunya gitu. Bebas gitu, tidak ada kekangan. Kalau sakowah mah nafsunya pengen apa tidak ada yang mengekang. Lihat, ternyata itu adalah su-ikhtiyar, kejelekan pilihan hidup gitu tuh. Kejelekan pilihan hidup, bila mana kita memilihkan adalah sakowah dengan dasar pemikiran kita bebas tanpa ada yang mengatur hidupnya gitu, nggak mau diatur, nafsu bebas. Itu ya akhirnya ya yang ada penyesalan. Rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin, dan kami semua adalah kaum yang sesat dari petunjuk. Dhalin yang sesat dari petunjuk. Akhirnya apa? Sudah mengakui seperti itu, Rabbana akhrijna minha wa in udna fa inna dhalimun. Ya Allah, saya keluarkan lagi lah, minta dikeluarkan lagi ke dunia, minta dikeluarkan ke dunia dari neraka ini, minta dikeluarkan. Umpamanya saya mengulangi lagi, ya baru kita itu fa inna dhalimun. Tapi ternyata umpamanya orang ahli neraka dikeluarkan lagi ke dunia, tetap mereka itu akan begitu juga sebenarnya kalau udah ditentukan oleh Allah seperti itu. Nah, fa in udna fa inna dhalimun. Nah, apa yang dijawab lewat Imam Malik? Qolak sa'u fiha wala tukalimun. Udah, kamu diam. Kalau bahasa itunya apa sih? Kasarnya tuh. Apa sih gejek tuh, apa sih? Udah, kamu diam di situ. Jangan usah ngomong, banyak ngomong.
dibentak seperti itu oleh malaikat Malik. Innahu kana fariqudah, itu tentang kondisi ahli neraka, udah dibakar wajahnya, lalu sampai bibirnya habis, yang terlihat hanya gigi-giginya. Terus mereka diitukan oleh Allah, ditanya tentang keberadaan waktu di dunia, melecehkan apa tidak mempercayai tentang ayat-ayat Allah. Mereka mengakui, yang akhirnya mereka ingin dikembalikan ke dunia dengan dikeluarkan ke neraka. Tapi oleh Allah tidak digubris malaikat. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Lah ini ada sebagian dari hamba-hambaku, kata Allah itu. Mereka mengatakan, berdoa, Rabbana amanna, wahai Tuhanku, saya iman kepada Engkau. Waghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan kasihlah kami, wa anta khairur rahimin. Nah, ini orang yang beriman, walaupun dia di dunianya paling nggak pas kesarannya gimana, seperti yang namanya itu Bilal, Suhaib, Ammar, Salman, itu mereka itu budak-budak semua, itu budak-budak semua masuk Islam, akhirnya disiksa dan disiksa. Enggak cuma tidak dikasih makan, udah disiksa dengan siksanya sangat luar biasa. Tapi apa? Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Dengan siksaan seperti itu nggak nuntut apa, minta diampuni gitu. Nah, minta diampuni pada Rabbana amanna faghfir lana saya iman, warhamna, udah saya mah diapain hidup ini nggak apa-apa lah, yang penting saya minta diampuni aja, mau hidup gimana gitu sasarannya umpamanya gitu. Itu orang beriman memang seperti itu. Udah cukup saya itu dengan dikasih keimanan, udah anugerah yang luar biasa. Habis itu mau diapakan, mau dijadikan apa hidup saya, mau jadikan budak, mau jadikan apa, yang penting saya diampuni, yang penting saya dirahmati. Wa anta khairur lah, justru oleh orang-orang kafir fattakhadtumuhum sukhriya. Keadaan kondisi orang iman yang seperti itu dibuat ejekan, dibuat tertawaan, dibuat hatta ansakum dzikri. Akhirnya lihat orang-orang Islam waktu zaman awal itu, orang-orangnya orang rendahan semua, itu akhirnya apa, dibuat ejekan. Akhirnya pembesarnya seperti Abu Jahal, semua itu apa, lupa akan Al-Quran, akan dakwah Nabi. Ya udah, disibukkan hidupnya itu dengan apa, tertawakan orang-orang Islam yang itu, yang al-muhajirun. Nah, itu seperti Bilal, Suhaib, Ammar dan Salman itu istihza itu. Wa kuntum minhum tadhakun, jadi bahan tertawaan gitu. Ini jazaitumul yauma bima sabaru, kata Allah, sekarang saya balas kalian al yauma bima sabaru, yaitu orang-orang yang beriman yang di dunianya dihinakan, orang-orang yang beriman yang di dunianya dijadikan bahan olok-olokan oleh orang-orang kafir. Itu nanti di akhirat itu dibalas. An-Naim al-Yawma An-Naim al-Muqim bima sobaru. Itu bima itu kuncinya, itu bima sobaru. Yang momennya kita pengen hidup di akhirat ada sobarunya enggak kira-kira? Itu sobaru, panik ma ubadar bima sobar. Semuanya seperti itu. Dan yang Nabi Ulul Azmi juga apa? Ulul Azmi itu kesabarannya udah pol gitu tuh. Itu semuanya itu ya, panima ubadar itu bima sobaratum. Orang yang masuk itu bima sobaru, amal-amalnya bima sobaratum, semuanya itu. Alatizya bidadikatukum innahum humul faizun, lah orang yang dunianya beriman lalu dia hadapi semuanya dengan kesabaran. Nah, kalau dalam bahasa itunya kan kita meninggalkan perintah ya perlu sabar, kita menjalankan
Kita meninggalkan larangan perlu sabar, menjalankan perintah perlu sabar, apalagi terkena musibah juga perlu sabar. Yaitu kenikmatan akhirat itu apa dengan kesabaran bima sabar. Innakum humul faizun, mereka itu adalah orang-orang faiz, orang-orang yang sukses baru. Kalau udah kita langkahkan dua kaki kita dia surga, baru kita orang yang sukses. Wala kalabistum fil ardi adada sinin. Nah, orang-orang kafir ditanyakan, kami itu berapa lama di dunia itu hidup? Kalau labisna apa? Dia merasa umpamanya usianya itu ya cuma 100 tahun kurang. Labisna yaman ada cuma merasakan 1 hari atau bahkan sebagian hari saja. Wasalil adil. Maka terhadap begitu dahsyatnya dalam kubur atau akhirat, maka dia merasakan hidup di dunia itu cuma sekejap saja. Juga sekejap saja. Wasalil adil. Maka coba tanyakan kepada malaikat yang menghitung hari-hari. Akhirnya apa? Oleh Allah itu illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kami itu menatap dunia sangat qalila, itu pakainya nakiro, itu sangat sedikit sekali, sangat sebentar sekali. Andai saja kamu mengetahui, andai kamu memahami, sangat sedikit sekali kalau diukurnya dengan kehidupan akhirat. Bahkan ada bahasa sampai ya sering dihitungkan, umpamanya hidup kita di dunia itu 1000 tahun tidak pernah merasakan kesenangan sama sekali. Umpamanya 1000 tahun tidak pernah merasakan kesenangan sekali, sama sekali tidak pernah. Meninggal dengan membawa iman, amal soleh, udah langsung 1000 tahun yang kesengsaraan selama 1000 tahun itu sekejap itu hilang, tidak pernah dirasakan sama sekali. Tidak pernah dirasakan sama sekali kesengsaraan yang umpamanya 1000 tahun di dunia. Langsung masuk alam kubur, udah dalam sekejap, tidak ada bekas, sudah tidak ada bekas sama sekali. Apalagi yang hidupnya itu tidak lebih dari 100 tahun gitu. Iya, umpamanya sengsara terus juga. Kita itu umpamanya sengsara terus kita masuk kubur itu udah gitu itu. Begitu udah langsung hilang kesengsaraan itu, langsung tidak ada bekas sama sekali. Umpamanya tidak ada senangnya gitu. Apalagi ada senangnya ya, bisa ketawa, bisa apa gitu tuh. Iya. Andai saja kalian tahu kalian berapa lama hidup di dunia, aduh sangat sebentar sekali, sangat sedikit sekali kamu. Labistum illa qalil law annakum kuntum ta'lamun. Nah, sudah. Dan itu ya harus jadi renungan kita di dunia. Ya, apalagi ya seperti itu yang namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan berapa tahun sih tidur itu? 300 tahun. Iya, waktu ditanya, kamu berapa lama tidur? Hanya sehari atau setengah hari saya itu tidur. Itu 300 tahun tidur gitu. 300 tahun itu. Nah, umumnya kita itu disangkanya kita kalau kita di dalam kubur kita itu lagi tidur sekarang tuh kullukum niyam. Jadi mau kita melakukan aktivitas apapun itu kalau kita bangun dari kubur itu semuanya seperti mimpi, semuanya seperti mimpi. Jadi itulah makna innama hadzahatul laibu walahu itu. Jadi kita umpamanya sengsara apapun di dunia ke alam kubur, ya udah kalau membawa iman udah seperti mimpi saja, ternyata cuma mimpi dikejar-kejar apa gitu. Ternyata cuma mimpi saja. Banyak hutang gitu. Ternyata itu cuma mimpi saja. Tapi yang fakta kenyataannya kehidupan kita di akhirat itu apa? Kita itu apa? Bukan sesuatu yang kita diciptakan, itu bukan sesuatu yang main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian menyangka saya ciptakan kalian itu abas, main-main, tidak ada hikmah sama sekali.
Wa annakum ila apakah kalian menyangka kalian itu tidak akan dikembalikan lagi ke kami, kata Allah. Tidak. Tapi saya ciptakan kalian itu tujuannya untuk supaya kalian beribadah, untuk meninggalkan semua larangan, menjalankan semua perintah, dan kalian suatu saat pasti akan dikembalikan dan saya akan balas semua amal perbuatan kalian. Itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, supaya kita tambah kuat dengan keimanan kita, itu diakhiri dengan fata'alallah malikul haq, maha luhur Allah, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari semua yang diperbuat itu sia-sia. Al-Malik yang maha diraja, Al-Haq yang maha benar, la ilaha illahu rabbul arsyil karim, tidak ada Tuhan selain dia adalah Tuhan arsy yang sangat mulia. Artinya kenapa sih bahasanya tuh mulia bil jar, sebab li anna kulla barakah wa rahmah wa khair lazilatu minha. Semua berkah, semua rahmat, semua kebaikan itu turunnya dari arsy, maka arsy itu disifati dengan Rabbul Arsyil Karim. Semua berkah, rahmah, khair nazilatun min. Wa may yad'u ma ilan akhar, berani dia menyembah bersama Allah yang lain, la burhanalah, tidak ada dalil sama sekali, tidak ada dalil sama sekali. Wa innama hisabuhu inda rabbih, nanti hisabnya, balasannya semua perbuatan manusia itu ada di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak bakalan bahagia orang-orang yang kafir. Ini akhir surat Al-Mu'minun diawali dengan qad lahal mu'minu, diakhiri la yuflihul kafirun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un, itu diawali dengan mukmin, diakhiri dengan innahu la yuflihul kafirun. Berarti orang kafir itu tidak kalah, tidak bakalan bahagia. Umpamanya di dunianya sehat terus, dunianya banyak terus, itu bukan kebahagiaan, itu adalah tambahan siksa yang dibungkus dengan kemasan yang kelihatannya indah sebenarnya. Orang kafir itu punya di dunianya sehat terus, enak, hartanya banyak terus, sebenarnya itu tambahan siksaan sebenarnya yang dibungkus dengan itu. Maka layak lihul kafir. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Wahai katakanlah kekasihku, Rabbil fir, Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah orang-orang mukmin, wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah zat sebaik-baik yang maha memberi kasih sayang, atau sebaik-baik zat yang mengasihi sayang semuanya. Udah, jadi pembahasan malam ini tentang tingkahnya satu orang kafir. Satu itu pembahasan ketika hal-hal liannya orang kafir nanti di akhir di jahanam. Kedua, tentang bagaimana orang mukmin yang hidupnya sengsara di dunia itu jadi bahan ejekan, jadi bahan olok-olokan. Orang-orang kafir justru itu membuat mereka itu akan, orang kafir itu sendiri nanti di sana itu akan jadi sebaliknya gitu. Itu sifatnya orang mukmin, walaupun hidupnya di dunia umpamanya sengsaranya pun gimana, tetap dia mengatakan Rabbana amana faghfir lana, minta diampuni, warhamna, itu ya memang doa yang sangat luar biasa bagaimanapun kondisi kita. Terus kenyataan kita hidup di dunia yang kalau dihitung dengan perbandingan akhirat itu sangat sebentar sekali. Dan tidak semuanya akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dan kita yakini hidup ini adalah bukan main, adalah sesuatu yang serius, dan diciptakannya kita. Tapi tentang kita susah, sedih, lapar, haus, itu adalah sesuatu yang lahun walaib gitu tuh. Kita itu nggak punya uang, banyak uang, kita sedih, kita bahagia, kita sakit, kita sembuh, itu adalah permainan dunia itu mah.
permainan ini. Tapi intinya itu tuh adalah bagaimana kita itu tidak diciptakan ya untuk ibadah. Maka Allah alam.